warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rura Suci Adik Putri dengan NIM C1B02310019. Kami mengambil topik terkait strategi pengolahan lahan kering berbasis tanah etisol untuk optimalisasi produktivitas jagung di Pringgabaya Utara, Lombok Timur. Lokasi ini secara geografis berada di Kecamatan Pringgabaya, Nusa Tenggara Barat dengan koordinat 8,533142 derajat lintang selatan dan 116,634767 derajat bujur timur. Ketinggian wilayah ini berkisaran antara 10 hingga 70 meter di atas permukaan laut yang tergolong ideal bagi pertumbuhan jagung, terutama karena suhu rata-rata wilayah ini berada di kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius optimal untuk penanggulangan serta menjadi sumber kehidupan bagi petani setempat. Budidaya jagung dilakukan di atas lahan seluas lebih dari 1.000 hektar dengan produktivitas sekitar 4.749 kg per hektar setiap musim tanam. Pendapatan bersih yang diperoleh petani mencapai sekitar 6,1 juta per hektar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program swasembada pangan nasional yang didukung oleh pemerintah provinsi, TNI, serta mitra operator dalam penyerapan hasil panen. Bisa dilihat, meski produktivitas jagung di Pringgabaya menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun 2017 tercatat luas panen sebesar 28.713 per hektar, namun turun menjadi 22.340 hektar di tahun 2018 dan sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi 22.677 hektar. Penurunan produktivitas dari tahun ke tahun disebabkan oleh menurunnya kesuburan tanah serta daya dukung lahan yang makin terbatas. Berdasarkan bisa dilihat keuntungan usaha tani yaitu 6.350 sekian untuk perluasan lahan garap. Untuk rasionya sebesar 1,9. Ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung pada lahan kering di wilayah ini tergolong layak dan penting memahami kondisi fisik kimia di daerah ini. Ini adalah kondisi fisik yang kami lihat dari berbagai jurnal. Tanah di Pringgabaya memiliki tekstur lempung liat berpasir, sandy clay long, dengan kandungan pasir mencapai 59,67%. Komoditas ini menciptakan pori-pori tanah yang besar dan mendukung sirkulasi udara serta pergerakan air. Permeabilitas tanah tergolong sedang, yaitu 4,11 cm per jam, sedangkan porositas mencapai 60%, menunjukkan kapasitas penyiraman air dan udara yang tinggi. Kemudian kami mendapatkan sifat kimianya itu pH 7,23, tergolong netral hingga sedikit basa. Terus C organiknya yaitu 0,9, tergolong rendah sedang, menandakan kesuburan tanah terbatas. Dampaknya yaitu KTK rendah, daya simpan air buruk, aktivitas mikroba lemah. Rekomendasinya yaitu tambahkan pupuk kandang atau kompos untuk memperbaiki struktur. Terus pada curah hujannya yaitu dari aspek iklim, wilayah ini memiliki rata-rata curah hujan tahunan sebesar 854,8 mm selama periode 2019 sampai 2023. Bulan basah hanya terjadi pada Januari, sedangkan 8 bulan lainnya tergolong kering. Berdasarkan klasifikasi Oldelma, wilayah ini termasuk zona E4 yang dicirikan oleh musim kering panjang dan hanya memiliki dari 2 bulan basah berturut-turut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam budidaya jagung. Benih yang digunakan oleh petani di wilayah ini adalah varietas NK212 dan Pioneer. Penanaman masih dilakukan secara manual dengan teknik menanam langsung di lubang tanam. Jarak tanam yang digunakan adalah 80 cm antara lorong dan 30 antara tanaman. Penyiraman dilakukan 1 kali seminggu pada usia tanam 20 hari. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk anorganik seperti Posca dan urea yang diberikan pada umur 3 dan 7 minggu. Pupuk ditaburkan pada bagian bawah tanaman dengan jarak 10 dari batang utama. Hama utama yang menyerap tanaman jagung di wilayah ini adalah ulat geraya, yang biasanya hama utama yang menyerap tanaman jagung di wilayah ini adalah ulat geraya, yang biasa muncul pada tanaman umur 2 hingga 3 minggu. Pengendalian dilakukan dengan menyemprot insektisida Saporo 52 EC pada tanaman yang menunjukkan gejala serangga. Pengendalian ini dilakukan secara selektif untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan.
Beberapa faktor pembatas pada peningkatan produktivitas jagung di Pringgabaya Utara meliputi curah hujan yang tidak merata, musim kemarau, musim kemarau yang panjang, sifat tanah yang cepat kering, rendahnya kandungan hara dan bahan organik, serta serangan hama. Selain itu, ketersediaan benih unggul masih terbatas dan teknik budidaya belum dioptimalkan secara maksimal. Sebagai upaya pengendalian terhadap kekurangan air, petani menggunakan sumur bor dan truk tangki air sebagai sumber pengairan tambahan saat musim kemarau. Inisiatif ini merupakan bentuk adaptasi lokal terhadap tantangan iklim yang menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan lahan kering. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Runa Suciadi atas